Jadi di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran ini sendiri itu terdapat dua pandangan yang berbeda ya. Yang pandangan pertama itu merasa bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang harus mengikuti alurnya atau jalannya suatu penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berupaya untuk menunjang segala sesuatu visi dan misi dari pemerintah. Nah, pada dasarnya hal inilah yang menyebabkan tidak pernah bebasnya pendidikan itu dari kepentingan-kepentingan politik. Pendidikan bahkan tidak bisa terlepas dari bagaimana upaya para elit sosial ekonomi itu maupun kekuasaan lainnya itu dalam melanggengkan kekuasaannya. Nah, pandangan ini kan berangkat dari asumsi bahwa pendidikan merupakan suatu dominasi yang selalu digunakan ya, untuk melegitimasi dan juga melanggengkan dominasi para elit-elit politik dan elit sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Maka ini merupakan suatu golongan atau suatu bagian kelompok dari pandangan yang pertama. Nah, pandangan yang kedua itu malah keterbalikan atau bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Yang kelompok kedua ini malah justru berangkat dari asumsi bahwa pendidikan itu adalah suatu proses produksi. Maka dari itu diperlukan dibangun kesadaran kritis. Ya, jadi harus adanya pembangunan kesadaran kritis yang ditumbuhkan di dalam setiap kelas pembelajaran. Baik itu kesadaran kritis mengenai gender, mengenai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, dan mengenai keadaan-keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, pandangan kedua inilah yang dianut bagi sekelompok orang. Yang kelompok pertama itu dikatakan suatu kelompok yang radikal. Padahal dari kedua kelompok ini ya, itu merupakan suatu bagian yang harus bisa disatukan sehingga menjadi suatu proses pembelajaran yang saling menopang, yang saling mendukung adanya suatu proses pembelajaran yang membuat siswa itu menjadi partisipatif. Oleh karena itu, ya, ini akan menjawab tantangan apalagi dalam era globalisasi, di mana kedua kelompok ini harusnya bermain peran sehingga bisa menghadapi suatu kehidupan yang saat ini yang berkembangannya itu sangat cepat ya. Nah, sehingga hal ini bisa mendorong proses belajar itu merupakan suatu hal yang menjadi bekal bagi peserta didik, itu yang menjadi suatu solusi bagi mereka ketika menghadapi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mereka jumpai, baik itu dengan cara diskusi, baik itu dengan cara mereka turun langsung ke lapangan, dan juga dengan metode-metode lainnya yang digunakan ketika dalam proses pembelajaran itu berlangsung.